Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun ibu berada dan menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sebagai Andrew. Saya Feldi. Saya Kevin. Saya Laura. Dan kali ini kami ingin menjelaskan 3 materi yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu ada teorema faktor, teorema Vieta, dan persamaan polinomial. Nah, di sini saya Andrew dan saya di sini bertugas untuk menjelaskan tentang materi teorema Vieta beserta 3 contoh soal dari teorema Vieta. Bagian saya itu di bagian persamaan polinomial. Tugas saya itu menjelaskan apa itu polinomial. Dan saya bertugas untuk menjelaskan bagian teorema faktor. Dan saya bertugas untuk menjelaskan contoh soal dari teorema Vieta sama teorema faktor. Dan sekian perkenalan dari kami. Dan sekarang kami ingin masuk ke materi yang pertama, yaitu teorema faktor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teorema faktor. Teman-teman mungkin pernah atau mungkin saja belum pernah mendengar kata teorema faktor. Di dalam teorema faktor ini dikatakan bahwa cukup banyak Px mempunyai faktor x min h jika dan hanya jika pH sama dengan 0. Nah, syarat utama dari suatu polinomial untuk dikatakan faktor adalah sisanya harus 0. Oleh karena itu, jika suku banyak Px dibagi oleh x min h dan menghasilkan sisa 0, maka dapat dikatakan bahwa x min h merupakan faktor dari Px. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh soal dari teorema faktor, yang dimana soalnya adalah x tambah 3 kurang 3x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Jadi teorema faktor itu adalah yang dimana hasil pembedaannya itu hasilnya itu adalah 0. Dan di sini pertama cara menentukan x ini kita cari dulu soalnya. Terus kita cari bilangan yang paling di sebelah kanan, kalau dibandingkan dari kanan ke sebelah, dan itu adalah plus 6. Kita cari KPK-nya, jadi KPK dari 6 itu adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, sama plus minus 6. Nah, kalau ini kita bukan bisa pakai dua cara, yaitu karena sama substitusi. Tapi di sini aku pakai substitusi, nggak pakai. Nah, kalau mau cari x-nya itu, kita bisa dari sini sampai hasilnya 0. Tapi aku langsung aja pilih kedua, tapi mulai dari 1 atau minus 1, itu pasti ini. Tapi aku langsung aja dulu. Kita cuma dinaik ke 1, ini 3, ini 5. Ingat, banyak itu selalu ditambah. Jadi ini 1, terus 1 kali 2, 2. Ini 3 tambah 2, ini 1. Ini yang 1 kali 2, 2. 5 tambah 2, 3. 2 kali 3, 9. Hasilnya 0. Nah, di sini dilihat bahwa hasilnya 0. Berarti dia dari 1. Kita tinggal cari AX-nya. AX-nya itu berarti X kuadrat kurang min X tambah 3. Terus kita dapat X-nya itu berarti X. Ini kan tadi kita buat X kurang 2. Di sini X-nya berarti X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X itu adalah 2. Dan terus kita pakai cara diskriminat yang kita rumuskan itu adalah D sama 1. D kuadrat kurang 4 aja. D-nya itu adalah min 1 karena ini H, min D. Jadi min 1 kuadrat kurang 4 kali A-nya itu 1. Terus D-nya itu adalah 3. Jadi sama dengan 1 kurang 12. Hasilnya adalah 11. Jadi ini lanjut ke soal faktor yang kedua. Di sini kasih tahu nih. Jadi nanti itu adalah nilai. Jadi kita bisa langsung saja. Terus kita tinggal keduanya di dalam X.
Persamaan polinomial adalah suatu persamaan matematika yang melibatkan polinomial. Polinomial adalah ekspresi yang terdiri dari variabel dan koefisien yang dihubungkan oleh operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pangkat variabelnya berupa bilangan bulat non-negatif, dan contoh bentuk umumnya persamaan polinomial derajat n adalah an x pangkat n ditambah an min 1 x di pangkat n min 1 ditambah titik-titik-titik ditambah a1 x ditambah a0 sama dengan 0, di mana an min 1 a0 adalah koefisien-koefisien bilangan real, x adalah variabel, dan n adalah derajat polinomial pangkat tertinggi variabel x. Akar-akar persamaan polinomial adalah nilai-nilai x yang memenuhi persamaan. Artinya, jika disubstitusikan nilai akar ke dalam persamaan, maka hasilnya adalah 0. Berikut contoh polinomial derajat 2, yaitu 3x di pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Dan ada polinomial derajat 3, x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah salah satu contoh dari soal persamaan polinomial yang diketahui di sini 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 kurang 2x kurang 4, dan terus tanya itu cukup banyak. Dan di sini juga dikasih tahu bahwa x-nya itu adalah min 1. Jadi kita itu tinggal memasukin dengan cara substitusi. Jadi tinggal taruh masukkan min 1 ke dalam x. Kayak gini. 2 kali min 1 pangkat 4 min 3 kali min 1 pangkat 3 min 2 kali min 1 kurang 4. Jadi hasilnya itu adalah 2 tambah 3 tambah 2 kurang 4. Jadi f min 1 hasilnya adalah 3. Jadi ini adalah salah satu contoh soal persamaan polinomial. Yang kedua, di sini diketahui fx-nya itu x pangkat 3 kurang x, dan gx-nya itu x kuadrat tambah 2x kurang sama dengan 1. Dan ditanya itu adalah fx kurang gx. Jadi kita langsung aja masukkan masing-masing. Di sini fx sudah dimasukin, terus gx sudah dimasukin. Oke, gini kalian bingung kenapa dari sama dengan bisa min 1, jadi terjadi perpindahan guys. Jadi ininya jadi pindah, ini kan positif, jadi pindah jadi negatif. Tinggal dikali-kaliin dan hasilnya dapat segini. Jadi ini salah satu juga contoh yang ketiga dari soal persamaan polinomial. Di sini diketahui fx-nya itu adalah 8x pangkat 3 kurang 2 min 2x kuadrat tambah 5. Dan di sini x tambah 2 itu sama dengan 0. Terus kita tarik dong, x tambah 2 sama dengan 0. Terus positif 2 pindah jadi min 2, jadi x-nya itu sama dengan min 2. Terus kita tinggal taruh dengan metode substitusi. Kita taruh x-nya di persamaan fx, terus setelah kita taruh kita jumlahkan dan dapatnya hasilnya min 67. Jadi f min 2 hasilnya adalah min 67. Jadi sisa f min 2 hasilnya adalah min 67. Oke. Bisa nggak ya? Atau kamu mau pegang?
Oke, sekarang kita akan masuk ke materi ketiga dalam video ini, yaitu teorema Vieta. Namun sebelum saya masuk ke dalam materinya, mungkin saya akan memberikan sebuah ilustrasi lah, biar sekiranya teman-teman semua yang menonton video ini bisa mengerti secara garis besarnya lah kira-kira teorema Vieta ini seperti apa. Nah, seperti yang bisa lihat di mungkin di kamera sini ya, di kamera buku ya, di buku ini terdapat dua soal persamaan polinomial yang dimana kita harus mencari akar-akarnya dari kedua persamaan tersebut. Nah, mungkin kita akan cari dari soal pertama dulu, yang dimana seperti yang kita tahu kalau misalnya kita harus mencari akar-akar dari suatu persamaan polinomial, itu kita harus memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan itu adalah kita pertama tengok ini ada A, B, C. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya itu C ya, atau 2 kalau misalnya di soal ini. Dan juga kalau di B ini kita harus mencari kira-kira berapa tambah berapa yang hasilnya itu min 3 atau B. Nah, kalau misalnya kita taruh di sini 2 sama 1, akar 2 sama akar 1, berarti 2 kali 1 kan hasilnya 2. Tapi di sini itu harus sama. Kalau misalnya 2 kali 1, berarti di sini harus 2 tambah 1, harus sama. Nah, tapi kan di sini masalahnya itu 2 tambah 1 itu hasilnya bukan min 3, tapi hasilnya 3. Ya kan, beda nih, ini kan negatif. Kalau misalnya 2 tambah 1 kan positif 3. Nah, jadi ini kita tinggal taruh pertama-tama tuh negatif. Kenapa negatif? Min 2 kali min 1. Karena negatif kali negatif itu hasilnya positif, atau 2. Atau ya jadinya 2 lah hasilnya. Kan sama nih, ya kan? Dan kalau misalnya penjumlahan ini, kita tinggal masukin min 2 tambah min 1. Kenapa min 2 tambah min 1? Karena kan ini nanti jadinya min 2 kurang 1. Nah, hutang ditambah hutang, ya tambah hutang. Berarti min 2 kurang 1 berarti sama dengan min 3. Nah, ini kan sama nih hasilnya. Berarti dapat kita simpulkan dari cara ini bahwa akar-akar dari persamaan polinomial ini adalah X min 2 dan X min 1. Yang dimana X sama dengan 2, X sama dengan 1. Gitu. Jadi itu untuk soal pertama. Mungkin kita akan beralih ke soal yang kedua. Nah, seperti yang kalian di sini, ini ada X kuadrat kurang 2X tambah 7. Nah, pertama-tama kan kalau misalnya kita tengok dari soal pertama, kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Berarti kita harus nyari kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 7, dan berapa tambah berapa yang hasilnya min 2. Nah, tapi masalah di sini adalah kita nggak bisa menemukan nih, karena misalnya gini nih, ini kan kalau 7 kan kalau perkalian nih, kamu faktor perkalian itu kan cuma bisa 7 kali 1. Gak mungkin dong 2 kali 2 sama dengan 7, ya kan? Jadi cuma bisa 7 kali 1. Tapi masalah di sini itu kalau misalnya 7 tambah 1 itu hasilnya 8, bukan min 2. Nah, maka dari itu jika terdapat suatu persamaan polinomial yang tidak dapat difaktorkan, kita dapat menggunakan teorema Vieta. Nah, teorema Vieta itu apa sih? Jadi teorema Vieta itu merupakan suatu aturan dari persamaan polinomial yang digunakan untuk mencari hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan polinomial apabila pemfaktoran atau akar-akar dari suatu persamaan suku banyak itu tidak dapat difaktorkan. Jadi kayak misalnya di soal ini nih, di soal nomor 2 ini. Kan ini kan tidak dapat difaktorkan. Nah, jadi mau nggak mau kita harus menggunakan teorema Vieta. Dan teorema Vieta sendiri itu kita lebih fokusnya lebih mencari hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan polinomial. Jadi kita akan coba pakai lah ya, kita akan coba pakai rumus teorema Vieta di soal yang nomor 2 ini. Karena kita kan belum nemu nih kira-kira akarnya berapa nih, atau ya akarnya berapa nih dari soal ini. Jadi mau nggak mau kita pakai teorema Vieta. Nah, seperti kalian bisa lihat di sini bahwa di sini kan ada terbagi menjadi beberapa nih kalau misalnya di PPT ya. Ada satu persamaan kuadrat atau yang paling tinggi itu X kuadrat, dan yang kedua itu polinom derajat 3 atau berarti X-nya sampai pangkat 3. Dan yang ketiga itu ada polinom yang sampai pangkat 4 atau derajat keempat, dan seterusnya. Nah,
Seperti kan kami lihat di sini, kalau misalnya persamaan kuadrat itu x1 tambah x2 berarti sama dengan min b per a. Jadi saya tulis ulang di sini, berarti x kuadrat kurang 2x tambah 7 itu kalau misalnya kita pakai rumus teorema Theta, berarti kan kita harus mencari hasil jumlah dari akar-akar persamaan suatu persamaan polinom ya. Berarti sama dengan min b per a. Min b per a. Berarti ini kan min b. Min b ini kan a, b, c. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 7. Berarti B-nya min 2. Berarti tinggal kita masukin, berarti minus 2 per 1. Kenapa ini minus 2? Karena ini kan minus 2. Jadi dan ini kan juga minus, kalau misalnya dirumuskan berarti kan min B per A. Ya udah, berarti ini naik ke atas jadi ya min per 2 min negatif 2 per 1. Nah, ini kan sama-sama negatif. Ya udah, kita tinggal kalikan ke dalam. Kalau misalnya negatif kali negatif kan 1. Negatif kali negatif kan positif. Berarti hasilnya 2 per 1. Berarti sama dengan 2. Berarti dapat kita simpulkan bahwa hasil penjumlahan dari persamaan x kuadrat kurang 2x tambah 7 itu 2. Berarti x1 tambah x2 sama dengan 2. Dan kemudian kalau kita ingin mencari hasil jumlah hasil perkalian akar-akar suatu persamaan polinom, kita bisa menggunakan rumus kalau misalnya x1 kali x2 itu kan sama dengan c per a. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini bahwa c-nya di sini adalah 7. A-nya 1. Sorry ya kalau misalnya agak berantakan guys. Berarti ya udah tinggal kita masukin, berarti 7 per 1. 7 per 1 berarti sama dengan 7. Berarti dapat kita simpulkan bahwa hasil kali dari kedua akar tersebut adalah 7. Gitu. Dan bentar guys, maaf saya sedikit menggeser dikit. Nice. Oke. Jadi apa yang membedakan dari beberapa rumus yang ditampilkan di PPT? Kan ada polinom derajat 3, derajat 4 sama persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya sih rumusnya sih nggak beda-beda jauh ya. Maksudnya beda dikit doang lah. Kalau misalnya penjumlahan akar, misalnya x1 tambah x2 tambah x3 sampai seterusnya, itu rumusnya sama, yaitu min b per a. Dan kalau misalnya hasil perkalian dari hasil perkalian dari akar-akar polinom itu kalau persamaan kuadrat itu x1 kali x2 sama dengan c per a. Dan yang membedakan nih di derajat 3 nih agak ada sedikit berbeda nih. Kalau misalnya di derajat 3 itu x1 kali x2 kali x3 itu min d per a. Jadi negatif d per a. Jadi yang dikali itu misalnya nih guys, bentar ya. Misalnya nih x2 kurang 2x tambah 7. Nah, pasti nanti yang gak kelihatan di kamera ya. Oke. Jadi pasti yang dikali itu pasti yang di ujung ini dengan yang pertama. Jadi misalnya kayak tadi nih, misalnya kita anggap ini soal asal ya guys, soal asal aja. 3x3 tambah 2x2 tambah x tambah 7. Berarti kan rumusnya berarti min d per a. Jadi ujung kali ujung, berarti min d per a berarti sama dengan min 7 per 3. Itu contohnya ya guys, contoh. Dan di derajat keempat itu berbeda lagi. Jadi ini kayak berurutan kayak kayak kalau misalnya di persamaan kuadrat kan C. Kalau yang derajat ketiga tuh D, min D per A. Kalau derajat keempat, karena dia ada 4, dia kan ada 4 nih. Jadi kayak kalau misalnya 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 misalnya. Nah, ini kan berarti jadinya A, B, C, D, E. Nah, karena ujungnya ini E dan ini A, jadi jadinya nanti rumusnya E per A. Jadi dia tuh selang-seling guys. Jadi persamaan kuadrat dia rumusnya positif, C per A. Derajat ketiga itu min D per A. Kalau derajat keempat itu E per A. Jadi selang-seling guys. Jadi positif negatif. Dan kalau misalnya di polinom derajat kelima itu pasti nanti jadinya min F per A. Jadi dia ada kayak ada polanya guys, ada polanya. Dan kita mungkin bisa lihat juga di rumus kalau misalnya di polinom derajat 3 dan derajat 4 itu kan ada penjumlahan dua akar ya. Jadi x1 kali x2 tambah x2 kali x3 tambah x1 kali x3
itu semuanya kalau misalnya perkalian dua akar terus dijumlahkan itu sama-sama menggunakan rumus C per A guys. C per A, karena itu sama juga di polinom derajat keempat. Jadi X1 kali X2 tambah X2 kali X3 tambah X3 kali X4 tambah X1 kali X4 itu hasilnya itu rumusnya C per A. Jadi tetap sama guys, C per A. Namun yang membedakan juga dari polinom derajat keempat ya, ini yang keempat, yang kita bahas yang keempat, itu dia ada perkalian 3 suku dan dijumlahkan. Jadi kalau misalnya yang di polinom derajat 3 kan cuman dua suku yang dikali terus dijumlahkan dengan suku yang lain. Jadi kayak misalnya X1 kali X2 tambah X2 kali X3. Nah, tapi kalau misalnya derajat keempat itu dia dikali 3 langsung guys. Jadi X1 kali X2 kali X3 ditambah X2 kali X3 kali X4 tambah X1 kali X2 kali X4 tambah X1 kali X3 kali X4. Itu sama-sama menggunakan rumus min D per A. Min D per A. Itu menggunakan rumus min D per A. Itu sama aja kayak kalau kita nyari perkalian 3 derajat polinom. Kan kalau misalnya 3 derajat polinom, kalau misalnya di PPT kan X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan min D per A. Jadi rumusnya sama aja guys. Kira-kira sih seperti itulah. Jadi untuk rumus-rumusnya sih sebenarnya nggak beda jauh lah, cuman kayak beda dikit doang. Cuma bedanya pas di yang tadi saya bilang lah, yang di perkalian akar-akar polinom. Jadi kalau misalnya persamaan kuadrat itu C per A, yang berderajat 3 itu min D per A, dan yang derajat keempat E per A, dan begitu pun seterusnya sampai derajat ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke 100 lah gitu. Dan ya mungkin itu aja untuk menjelaskannya. Jadi mungkin kita bisa coba masuk ke contoh soalnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa soal pertama, jika persamaan, ini masih soal yang gampang ya guys. Jika persamaan, bentar ya guys, saya coba tulis di sini dulu. Jika persamaan X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0, tentukan A. X1 tambah X2, B. X1 kali X2. Nah, seperti kan misalnya di sini, kalau misalnya kita pakai rumus yang tadi, itu X1 tambah X2 itu kan rumusnya min B per A. Sedangkan X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Jadi ya udah, kalau misalnya kita udah tahu rumusnya, kita tinggal masukin aja guys. Jadi kalau min B per A berarti itu kan, ini kan A nih, A, B, C. A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya 3. Berarti udah tinggal kita masukin min B. Berarti ini sama aja mirip dengan soal yang tadi. Jadi min B. Berarti kan ini hasilnya jadinya min 4. Negatif 4 per 1. Kenapa? Karena ini kan 4 ini kan negatif dan ini kan negatif. Udah ini naik ke atas, jadinya negatif kali negatif itu positif. Jadi sama dengan 4 per 1, ya kan? Ini kan negatif kali negatif, berarti hasilnya positif. Berarti jadinya 4 per 1. Dan jadi jawabannya 4. Hasilnya 4 untuk penjumlahan kedua akar dari persamaan polinom ini. Dan yang kedua itu X1 kali X2. Nah, X1 kali X2, kalau misalnya kita tengok di kalau misalnya kita lihat di rumus tadi yang di PPT, itu kan rumusnya C per A. Ya udah, kalau misalnya kita udah tahu rumusnya, kita tinggal masukin aja guys. Jadi C per A. Nah, di sini diketahui kan C-nya 3, A-nya 1. Jadi udah tinggal kita masukin 3 per 1. Berarti hasilnya 3. Berarti dapat kita simpulkan dari soal pertama bahwa jumlah penjumlahan X1 dan X2 atau kedua akar dari persamaan polinom persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0 adalah 4. Sedangkan yang sedangkan jumlah perkalian kedua akarnya adalah 3. Gitu guys untuk soal pertama. Baik, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Jujur Bu, sebenarnya tadi saya udah rekam kayak lumayan, udah ngejelasin kayaknya tiga-tiganya udah siap. Cuman karena ternyata pas saya cek videonya itu rupanya ke crop kayak gini, ini ke crop kayak gini, jadinya bagian-bagian bawah sini nggak kelihatan. Jadi mau nggak mau saya harus jelasin ulang, oke? Gak apa-apa, kita akan jelasin ulang biar mungkin lebih jelas, oke? Jadi soal nomor 2 itu diketahui bahwa suatu persamaan polinomial itu adalah 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 3
sama dengan 0. Yang dimana ini artinya berarti ini menggunakan derajat yang ketiga, persamaan polinom derajat yang ketiga. Dan seperti yang kita ketahui di sini bahwa A-nya itu adalah 2. Mungkin ya kelihatan ya. Oke. A itu 2 dan B-nya itu adalah min 5. B sama dengan min 5. C di sini karena C-nya tidak diketahui, maka dapat kita katakan bahwa C itu sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah 3. 3 ini adalah D. D-nya berarti 3. Oke, yang ditanya di sini adalah sebentar guys. Yang ditanya di sini adalah yang pertama, X1 tambah X2 tambah X3. Yang kedua, X1 kali X2 tambah X2 kali X3 tambah X1 kali X3. Yang ketiga adalah X1 kali X2 kali X3. Nah, seperti yang kita ketahui di sini bahwa tadi udah sempat saya jelasin juga bahwa untuk yang pertama, soal pertama yaitu X1 tambah X2 tambah X3 atau untuk mencari hasil penjumlahan dari akar-akar suatu persamaan polinom, untuk yang derajat yang ketiga ya, untuk derajat ketiga atau pangkat yang ketiga itu menggunakan rumus min B per A. Dan rumus ini itu berlaku untuk semua derajat, khusus untuk penjumlahan saja, penjumlahan akar-akar polinom, yaitu min B per A. Oke, mungkin kita akan coba langsung kerjain nomor 1. Semoga kelihatan. Oke, kelihatan. Di nomor 1, X1 tambah X2 tambah X3 itu rumusnya min B per A. Min B per A. Oke, min B per A. Oke, langsung aja kita masukin di sini bahwa tadi kan kita udah bedah nih, ya kan? B-nya A-nya 2, B-nya min 5, C-nya itu 0 dan D-nya itu 3. Nah, B kan di sini diminta itulah min B per A. Berarti di sini kan B-nya itu min 5. Jadi berarti tinggal kita masukin. Berarti negatif 5 per A-nya 2. Berarti per 2. Nah, karena di sini ada negatif dan di sini ada negatif, berarti tinggal kita kalikan aja. Karena negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Berarti sama dengan 5 per 2. Ya udah, berarti hasil 5 per 2. Karena 5 per 2 ini udah tidak bisa dibagi lagi. Kalaupun bisa dibagi, itu hasilnya kalau nggak salah 2, berapa lah gitu. 2, sekian lah. 2, sekian. Dan tidak mungkin suatu akar itu 2, lah ya. Nggak mungkin suatu akar itu pasti nggak mungkin suatu akar itu hasilnya desimal. Jadi untuk yang kali ini kita bisa buat dalam bentuk bacaan aja, jadi nggak usah dalam bentuk desimal. Jadi untuk soal pertama dari penjumlahan ketiga akar-akar itu berarti jumlahnya 5 per 2. Dan untuk nomor 2 itu berarti yang diminta adalah hasil penjumlahan dari setiap perkalian dua suku. Ya sorry kalau misalnya agak ribet bahasanya, yang penting itulah ya. Untuk nomor 2 itu kan kalau misalnya tadi sesuai yang saya jelasin itu rumusnya C per A, dan itu berlaku juga untuk polinom derajat keempat hingga seterusnya. Jadi rumusnya sama, itu C per A. Sorry, ini agak kurang jelas. C per A. Nah, sama seperti yang di nomor pertama, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Karena udah kita bedah tadi kan, C-nya itu 0, A-nya 2. Berarti C per A sama dengan 0 per 2. Nah, 0 dibagi 2 itu hasilnya 0. Berarti dapat kita simpulkan jawabannya 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan dari perkalian setiap perkalian dua suku, ya semoga dimengerti lah ya. Yang penting intinya ini ya, itu hasilnya 0. Itu untuk yang B atau yang nomor 2. Maksudnya yang penyelesaian yang kedua. Dan yang ketiga, itu yang diminta adalah X1 kali X2 kali X3. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumus untuk mencari perkalian suku itu yang di ujung dikali yang di depan, yang atau enggak dapat kita katakan kalau misalnya di bahasa matematis itu D per A, min D per A, sorry rumusnya. Berarti kita tinggal masuk aja min D per A rumusnya. Min D per A berarti sama dengan D di sana 3. Kita tinggal masukin aja min 3 per 2. Nah, berarti jawabannya min 3 per 2. Karena nggak mungkin dong akar itu desimal. Jadi ya mau nggak mau kita tetap stay di pecahan saja gitu. Jadi dapat kita simpulkan untuk yang penyelesaian yang ketiga, yang perkalian akar-akar itu berarti X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan min 3 per 2.
Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang menurut saya udah lumayan sulit ya dibanding dua soal yang sebelumnya. Nah, di sini ketahui bahwa suatu persamaan polinomial berderajat 3 yaitu x pangkat 3 kurang 2x kuadrat dikurang, harusnya nampak lah ya. Oke, harusnya nampak, dikurang 5x. Oke, ditambah dengan 6 sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah jika berapakah nilai dari 3x1 tambah 3x2 tambah 3x3. Nah, pertama-tama mungkin dapat saya modif dikit dari yang kayak gini menjadi seperti ini guys. Kita faktorkan lah jadi kayak gini, x1 tambah x2 tambah x3 kayak gini. Bisa dong guys, kan sama aja guys. Kalau misalnya ini kami masukkan juga hasil kayak gini, jadi ini tetap sama aja. Nah, ini dapat kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus polinom derajat 3 dari penjumlahan ketiga akar itu adalah min B per A. Yang mana sih dapat kita ketahui bahwa A-nya itu 1, B-nya itu min 2, C-nya itu min 5, D-nya itu 6. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan min B per A. Nah, langsung aja kita masukin guys, karena di sini B-nya udah kita bedah nih. Maksudnya ini kan udah kita bedah nih, udah ketahui nih B-nya berapa, A-nya berapa. Jadi ya udah tinggal kita masukin aja, berarti min 2 per 1. Harusnya nampak lah ya. Nah, karena ini negatif, sama-sama negatif, jadi ya ini kita kali jadi ya positif. Jadinya 2 per 1. Karena kan negatif kali negatif itu tetap positif. Jadi 2 per 1, 2 dibagi 1 atau 2 per 1 berarti jawabannya 2. Nah, karena kita udah tahu bahwa X1 tambah X2 tambah X3 itu hasilnya 2, jadi ya udah tinggal kita masukin aja ke sini guys. Jadi sama dengan 3 kali 2. Karena kan ini sama dengan ini sama dengan 2. Karena kita udah cari dulu nih min B per A, baru kita masukin, baru dapat hasilnya 2. Jadi sama aja dong guys, dan benar dong. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi lanjut lagi. Jadi tinggal kita masukin 2 ini ke sini, ke ini guys, ke sini, ke dalam kurungnya. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai atau hasil dari 3x1 tambah 3x2 tambah 3x3 dari suatu persamaan polinom x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 5x tambah 6 itu adalah 6. Gitu guys. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, mungkin ada satu quotes bagi kita semua yang menonton video ini. Jadi quotes dari kelompok kami adalah, jadilah dirimu sendiri, bukan bayangan dari harapan orang lain. Temukan kekuatan dalam keaslianmu dan berani bersinar dengan versi dirimu sendiri. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun mungkin ada bagian yang kurang dimengerti. Kami kelompok 8 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke.